Om Swastiastu. Selamat datang Bapak dan Ibu pada video tutorial Counter ETA versi terbaru. Jadi pada video kali ini kita akan membahas Counter ETA yang sebelumnya itu berbasis VBA makro Excel seperti ini ya. Itu sudah kita update menjadi versi berbasis web. Seperti itu. Nah, untuk mengakses Counter ETA seperti pada video tutorial sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa membuka website Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Bali, lalu mengarah ke tab layanan inovatif begitu ya. Nanti di bawahnya akan muncul LKPD ETA. Itu silakan dipilih. Nanti akan muncul halaman website baru yaitu Linktree LKPD ETA. Jadi pada Linktree LKPD ETA ini di sini memuat produk-produk dari tim LKPD ETA yang sebelumnya sudah pernah kita rilis, termasuk juga kegiatan ETA Connect gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas Counter ETA gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa silakan diklik tablet ini dengan tulisan Counter ETA, caleg dan uji PA otomatis. Ya, jadi kita punya fitur baru yaitu fitur uji PA otomatis. Walaupun ini masih work in progress ya, tapi Bapak dan Ibu kalau mau make sebenarnya juga sudah bisa. Jadi ini kita klik. Nah, Bapak dan Ibu akan dialihkan ke halaman landing Counter ETA yang baru. Begitu ya. Jadi di halaman landing ini, di paling atas Bapak dan Ibu bisa melihat ada suatu banner. Nah, banner ini berfungsi untuk memberitahu Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu mengakses halaman landing apakah ada versi Counter ETA yang terbaru atau tidak. Jadi versi terbaru per video ini dibuat adalah versi 0.3.0 begitu ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini ada tombol buka aplikasi Counter ETA. Habis itu ada tombol coba lagi atau refresh. Lalu di sini juga ada pembahasan fitur-fitur dari aplikasi Counter ETA begitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada dua tombol download ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendownload dengan mengklik tombol download di sini maupun yang ada di bawah. Jadi seperti contoh di sini saya klik download, dia akan membuka website baru yaitu website GitHub gitu ya. Di sini akan muncul suatu changelog gitu atau update-update yang ada di aplikasi Counter ETA. Bapak dan Ibu bisa scroll saja ke paling bawah sampai ketemu nih Counter ETA versi yang Bapak Ibu cari atau versi yang terbarunya ya .exe. Ini diklik saja, dia akan otomatis mendownload di atas kanan. Lalu setelah selesai mendownload, nah nanti mungkin akan ada notifikasi seperti ini ya. Counter ETA isn't commonly downloaded. Make sure you trust Counter ETA. Ini Bapak dan Ibu bisa diklik saja more action ya. Jadi ada titik 3 di sini diklik, lalu dipencet keep atau tetap disimpan gitu ya, keep anyway seperti itu. Oke, kalau ini sudah terdownload, Bapak dan Ibu sekarang bisa kembali ya ke website Counter ETA. Lalu Bapak dan Ibu silakan di run .exe yang tadi di sini. Jadi ini saya run ya, saya open file. Nanti biasanya akan muncul ini juga. Ini silakan diklik more info, lalu ada run anyway di sini. Ini diklik saja. Nah, untuk aplikasi .exe ini Bapak dan Ibu hanya perlu ngejalanin sekali saja ya. Kecuali nanti ada update baru, ya perlu dijalanin lagi. Cuman untuk .exe itu jadi hanya dipakai untuk melakukan instalasi saja Counter ETA. Seperti di sini ya. Counter ETA versi 0.3.0 telah terinstall dan siap digunakan. Silakan akses aplikasi melalui Linktree LKPD ETA, lalu mengeklik tombol Counter ETA seperti yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, ini klik OK. Kalau sudah, sekarang Bapak dan Ibu bisa ngeklik buka aplikasi Counter ETA di sini ya. Nah, nanti akan muncul di site is trying to open Counter ETA. Ini silakan di cancel saja karena kita barusan banget sudah nge-launch. Tapi lain kali kalau Bapak dan Ibu mau buka aplikasi Counter ETA bisa langsung diklik buka saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke website portal atau home dari aplikasi Counter ETA ya. Jadi di aplikasi ini Bapak dan Ibu bisa lihat ini tampilannya sudah berbasis web begitu.
Nah, di atas kanan ini ada release notes ya. Di bawah juga ada changelog. Kalau Bapak dan Ibu klik, release notes ini akan menunjukkan fitur-fitur baru yang diupdate pada suatu versi counter ETA, seperti itu ya. Nah, di sini versi 030 itu ada modul panduan referensi cepat yang baru, demo animasi interaktif, panduan persiapan file untuk modul UJPA otomatis dan lain sebagainya begitu. Oke, sekarang kita bisa kembali lagi ke menu portal. Nah, untuk video kali ini saya akan hanya membahas generasi caleg otomatis seperti itu ya. Nanti untuk UJPA otomatis akan saya bahas di video selanjutnya gitu, video yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekarang bisa klik modul generasi caleg otomatis, diklik saja. Nanti akan terbuka caleg otomatis seperti ini, gitu ya. Ini saya tutup dulu ya. Ini template counter ETA yang lama sudah tidak kita pakai lagi. Nah, sekarang akan ada tampilan seperti ini ya. Di sini ada atas kanannya ada panduan. Kalau Bapak dan Ibu lihat, kalau diklik ini akan memunculkan panduan step by step gitu ya atas aplikasi generasi caleg otomatis. Lalu di sebelah kanannya lagi ada tombol demo langkah. Demo langkah ini tombol interaktif ya. Jadi di dalamnya itu ada animasi bagaimana menggunakan aplikasi counter ETA versi 030. Ya seperti ini ya. Jadi dikasih tahu langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga itu mengapain. Karena ini video tutorial, nanti langsung saya tunjukkan saja ya. Bapak dan Ibu kalau mau lihat nanti saat di aplikasi silahkan. Oke, jadi sekarang saya bakal kasih tahu dulu ya menu-menu yang ada dalam aplikasi ini. Jadi di sini di atas ada file Excel ya. Jadi file input ini terdiri dari file Excel dan juga file dokumen Word template. Nah, file Excel di sini ini Bapak dan Ibu akan memasukkan file on face dari SIPD begitu ya. Jadi kita bisa buka di sini SIPD. Kita ulangi ya. Tadi sempat error. Jadi seperti biasa Bapak dan Ibu login ke SIPD, membuka modul akuntansi, lalu mencetak laporan keuangan yang ingin di generate pada counter ETA caleg otomatis. Nah, Bapak dan Ibu, untuk klasifikasinya saya mohon di level 6 ya. Selalu pakai level 6 yang akan diproses oleh aplikasi counter ETA. Jadi ini silahkan dicetak Excel kalau sudah. Jadi di sini saya sebelumnya sudah download ya, LRA Neraca sudah saya download. Jadi ini akan saya tutup saja. Nah, kita kembali ke halaman ini. Bapak dan Ibu sekarang bisa upload file laporan keuangannya. Saya navigasi ke download ya. Contoh sekarang paling pertama LRA. Saya open. Nah, untuk dokumen Word template ini sebenarnya bebas ya, pakai Word apapun tuh bebas. Jadi template Word counter ETA yang kemarin itu sudah nggak kepake gitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu pakai itu. Dokumen Word template ini maksudnya adalah dokumen Word yang sudah berisi dengan kode tagging yang mau digenerasi. Seperti itu. Nah, karena sekarang kita kan belum punya ya kode taggingnya, maka kita skip dulu saja. Kita ke menu konfigurasi. Jadi di menu konfigurasi ini Bapak dan Ibu akan memilih jenis laporan keuangan yang akan di-generate. Karena saya LRA ya, saya pilih LRA. Lalu mode penjelasan caleg. Ya, jadi penjelasan caleg ini ada dua mode, yaitu semua dan level terdalam. Bedanya apa? Jadi aplikasi counter ETA yang sudah berbasis web ini, dia fungsinya secara garis besar sama seperti counter ETA yang berbasis Excel. Jadi dia akan menjelaskan ya seperti adanya kenaikan signifikan, penurunan signifikan, atau ada deviasi yang bagaimana lah begitu ya. Apakah tidak optimal penyerapan anggaran atau bagaimana. Itu kan kalau di aplikasi yang lama atau di template Excel itu dia akan muncul di semua kode akun begitu ya untuk penjelasannya. Nah, kalau untuk counter ETA yang basis web ini dia sudah bisa muncul antara sama seperti sebelumnya, jadi muncul di semua level akun atau hanya muncul pada akun level terdalam. Contoh, suatu akun aset kita masukkan kode tagging sampai level 4. Nah, maka nanti penjelasannya itu akan hanya muncul pada level 4-nya saja. Jadi level
kode akun level 1, 2, 3 itu hanya ada tabel dan juga deskripsinya saja gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat. Selanjutnya, di sini ada warna header table. Ya, jadi ini banyak banget request dari teman-teman di pemerintahan kabupaten maupun kota perlu warna header tabel yang berbeda gitu ya dengan provinsi. Atau mungkin pengen perangkat daerah tuh pengen memodifikasi, mengkustomisasi begitu ya laporan keuangannya sesuai dengan estetikanya mereka masing-masing. Nah, jadi di sini juga sudah ada bisa memilih warna header table yang diinginkan gitu ya. Di sini tersedia preset warna. Jadi ada merah, ini defaultnya merah tua, merah office, biru navy, biru terang, hijau tua, hijau pemerintah, ungu, oranye tua dan lain sebagainya gitu ya. Apabila Bapak dan Ibu ingin memakai warna di luar preset warna yang sudah tersedia di sini, bisa diklik di warna custom ini ya. Jadi warna custom ini, Bapak dan Ibu klik di sini, itu akan memunculkan color wheel ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih warna apapun yang Bapak Ibu mau gunakan. Contoh di sini misalnya kita mau pakai warna magenta gitu ya, warna magenta itu bisa. Nah, selanjutnya itu ada pilih langkah ya. Nah, pilih langkah ini kan sama persis seperti VBA Macro template counter eta Excel yang dulu kita pakai. Nah, untuk sekarang karena kita masih belum punya kode tagging, Bapak dan Ibu silakan klik batal. Batal ini akan meng-unselect ya. Jadi seleksi dari masing-masing langkah akan hilang. Lalu klik rapikan LK saja. Kenapa? Karena rapikan LK bila Bapak dan Ibu baca di sini, dia akan menginsert level akun, filter, dan kode tagging gitu ya. Nah, setelah dipencet rapikan LK, klik jalankan proses. Dia akan selesai. Kalau kita klik di sini, itu akan di-download file Excel-nya gitu ya. Nah, kalau kita buka, nah di dalamnya akan muncullah file Excel dengan kode-kode tagging. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sama seperti langkah yang dulu, tinggal kita filter, lalu kita bisa memilih kode tagging apa yang mau kita generate gitu ya. Sebagai contoh, di sini saya akan mengenerate semua kode akun sampai dengan level 4 dan identifiernya tentunya akan saya pencet ke unik. Jadi yang unik saja. Kalau ada repetisi ya nggak usah di-generate seperti itu. Nah, di sini kode taggingnya akan saya copy semua sampai ini karena BPKAD sampai pembiayaan ya. Saya copy atau kontrol copy gitu ya. Lalu saya akan buka Word. Nah, jadi Word-nya bebas ya, apa saja bisa. Nggak perlu template counter eta yang seperti dulu, itu nggak perlu, bebas. Di sini saya akan paste, tapi paste-nya ini paste as value ya. Jadi keep text only di sini yang tandanya A. Ini paste value artinya. Nah, kalau sudah bisa kita save. Contoh saya save di folder download ya. Tagging LRA uji coba counter eta basis web. Ini akan saya tutup. Lalu saya tutup Excel-nya juga. Oke, kalau sudah, sekarang Bapak dan Ibu scroll lagi ke atas, kita tinggal klik dokumen Word template ini ya, pilih, lalu kita akan mengupload tagging LRA yang tadi kita sudah buat. Ini saya masukkan, kalau sudah masuk, lalu saya akan memilih langkah A, B, C, dan D, begitu ya. Generasi chart ini sebenarnya juga sudah bisa, cuman masih belum terlalu bagus gitu ya. Jadi ini fiturnya masih work in progress. Atau misalnya coba saya download saja ya. Ini saya pilih saja. Nah, kalau sudah dipilih, sekarang Bapak dan Ibu jalankan proses. Nah, dia akan mengenerate caleg secara otomatis di sini. Nah, prosesnya itu dengan aplikasi counter eta yang basis web ini jauh lebih cepat dibandingkan versi Excel-nya. Excel itu kan bisa sekitar 5-10 menit gitu ya, tergantung dengan spek komputer ataupun laptop yang dipakai oleh Bapak dan Ibu di pemerintah daerah masing-masing. Kalau sekarang itu nggak sampai 30 detik ya, itu sudah jadi seperti sekarang. Jadi ini sudah lengkap filenya. Bapak dan Ibu kalau mau lihat generasi calegnya hanya perlu download yang Word saja gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen melihat atau mendownload semuanya, bisa diklik unduh semua secara zip. Nanti dia juga akan ke-download ke dalam suatu zip. Nah, kalau kita buka zipnya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini ada generasi chartnya. Ini kalau kita buka
tipenya masih seperti ini gitu ya. Jadi masih sudah bisa sebenarnya, namun kalau menurut saya masih belum terlalu bisa kita pakai ya, kecuali yang Pi 3D chart ini mungkin sudah bisa dipakai. Cuman overall masih mau kita polish lagi, jadi ini masih work in progress. Nah, sekarang kita buka saja ya generasi dokumen Word-nya. Jadi kalau kita buka, nah ini akan otomatis selesai mengenerasi semua dari caleg yang sesuai kode tagging yang sudah kita masukkan, begitu. Jadi tadi itu kan kita masukkan level terdalam saja ya, mode penjelasan calegnya. Maka yang akan dijelaskan itu yang hanya level terdalam. Ini mungkin ada bug sedikit ya, pendapatan daerahnya double, silakan dihapus saja salah satu ya, yang nggak ada. Nah, contoh ini level 1, level 2, nah ini level 3, seperti itu. Jadi level 3 ini barulah dia muncul penjelasan gitu ya. Di sini juga sama. Jadi hanya level-level paling bawah yang muncul penjelasan. Level-level di atas itu hanya muncul, nah ini penjelasan semua ya, banyak sekali ya. Level-level paling atas seperti pendapatan transfer dia hanya muncul tabel dan juga deskripsi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau pada semua level kode akun muncul ya penjelasannya ini, Bapak dan Ibu silakan klik mode penjelasannya yang semua. Begitu. Nah, untuk warna header itu juga sudah otomatis menyesuaikan gitu ya. Jadi sudah aman untuk teman-teman di pemerintah kabupaten kota. Ya, jadi begitu saja ya sebenarnya pemakaiannya ya. Next, kalau Bapak dan Ibu pengen misalnya untuk neraca ya langkahnya sama ya. Contoh di sini saya pencet neraca, lalu ini coba saya pakai ya tagging neraca sesuai dengan kajian standar BPK yang sudah sempat sebelumnya saya siapkan. Misalnya saya mau warna merah di sini, maka ini saya matikan saja ya. Lalu saya jalankan prosesnya. Nah, dia akan memproses. Lalu selesai ya, cepat sekali. Di sini kita klik, lalu muncul Word-nya. Nah, ini sudah selesai. Sekali lagi sama ya seperti tadi, sepertinya dia masih ada agak bug sedikit untuk kode akun paling atas ini ya. Jadi silakan ini dihapus saja. Ya akan muncul seperti itu. Lalu ya sudah selesai generasi calegnya. Jadi teman-teman di perangkat daerah itu tinggal mengisi penjelasan di sini gitu ya. Ya, tolong di sini diisi penjelasan kualitatif yang lengkap dan baik begitu. Jadi jangan sampai generasi caleg ini malah membuat teman-teman calegnya malah nggak lebih bagus begitu ya. Jadi guna dari aplikasi ini sebenarnya adalah agar teman-teman di perangkat daerah dan juga mungkin teman-teman di pemerintah kabupaten kota bisa menjelaskan, bisa meningkatkan kualitas calegnya secara signifikan gitu ya. Kenapa? Karena pekerjaan manual sudah hilang, betul-betul hilang. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial caleg otomatisnya ya. Untuk uji PA otomatis kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, matur suksma, semoga aplikasi inovatif ini bisa membantu teman-teman perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bali maupun lingkup pemerintah kabupaten kota sehingga CLK kita itu bisa terstandar dan juga berkualitas. Om Santi 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 Om.